Top guest atau cover boy? Cover boy. Gue menang lawan siapa? 2007. Gue menang lawan siapa? Jonas Rivano. Kalau misalnya lo harus milih antara seni peran dan si cover boy itu, sukanya yang mana? Apa lo lebih suka untuk yang sekali cepat, tarik napas, gitu, kok tarik selesai, napas gitu kan? Atau lo lebih suka? Ya, gue tegaskan sekali aja lagi dah, ya, gitu. tidak ada. Gue tuh sebenarnya masih pengen syuting, tapi gue tuh pengen ada satu peran peran yang gue yang pengen banget, tapi belum pernah lo peranin. Gue harus berdamai hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan. Iya. Apa tuh? Ya, gue nggak ngerti juga, tapi Kan lu di situ, Om, pasti lo kagak ngerti. Ini orang bener-bener dah. Nah terus ini lu terjun ke dunia acting gitu emang disuruh apa ya pengen sendiri? awalnya cuma mau ngebuktiin kalau semua orang itu punya kemampuan untuk berseni. Karena gue nyanyi fals, main album Jangan gitu aja udah, pokoknya. Nyanyi, jangan suruh dia nyanyi. Jangan. Enggak, tapi bukan. Soalnya muka dia langsung gini. Jangan. Ini karaoke jangan dulu. Ya, lo bayangin nggak? Dia nggak bisa nyanyi, tapi kita perginya karaoke. Lo kebayang nggak? Sesakit apa kuping gua, kuping Ayah, kuping Pepo, kupingnya Deva, Cecep, apa segala macam sesakit apa? Lo bayangin. Tuh, enggak jadi bilang. Tapi ya suaranya dia kan emang ngedip Iya. enak didengar gitu ya. Kayak Coba suara begini aja gak enak didengar. apa radio Sonata? Apa sih? Radio Radio Sonata. Yang cinta. Hah? Sonora. Sonora. Yang si bapak-bapak tua itu gitu kan, suara dia kan deep gitu kan. Nah, kalau nyanyi gak enak, Cong. Suara dia kalau nyanyi gak bagus. Gue berapa kali kemarin nyanyi sempet. Coba gimana sekarang? Udah agak bagus, Om. Enggak mau tadi dulu. Belum selesai dia belum selesai ini. Cuman buat ngebuktiin gitu. Ditawarin di Friendster. Zaman dulu banget emang bener ya. Apaan lu? Lu di mana? Sanggar. Iya sih, cuman maksudnya iya berarti ya terbukti dia emang jadul banget ya Bu. Terus Friendster gak tuh? Dia tawarin Friendster untuk casting. Oh iya, ada satu seni yang belum pernah gue coba, seni peran. Gue coba. Itu 2005 nggak tembus paling jadi apa namanya model kompro. Aneka, yes. Company profile. Oh, oke. Belum ke situ. Aneka. Terus sampai gue lelah sama prosesnya, gue ditemuin sempat gue oke ini kepilih buat main ini bla 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 bla. Cuma manajernya malah jual anak yang lain. Apa-apaan nih ternyata dunia entertainment seperti ini ya. Jadi gue ditemuin sama orang di Kemcit apa nih? Iya, Kemcit sini kan. Yang di situ. Bukan Kemcit, tempat makan Kemang Festival. Oh, yang dulu. yang zaman dulu ya. Itu lagi duduk aja gitu. Terus ditemuin sama orang, mau syuting nggak segala macam. Oh boleh, tapi gue punya manajer. Gue kasih manajer gue ngejual anak yang lain. Itu Kurang gue aja. sebel. Wow. Gue sebel sampai akhirnya gue ketemu sama orang yang masukin gue ke Aneka. Di Aneka, apaan ini modeling? Dulu gue pas lagi ditawarin Friendster tuh gigi gue ompong lagi sama Sisi. Iya, yang ada compel. Nggak bisa senyum 3 jari dong. Ya, Kan Aneka kan kita. Ada teknologi namanya Tumble. Karena dia sama orang-orang yang jarang tahu hal-hal baru. Oh iya, teknologi ya. Ya kan enggak? Sabar ya Bu. Jadi senyum aja malu-malu, terus jalan kagak dulu tau jalan gue. Iya, aneh banget. Serem banget. Sedak seruduk. Iya, apa? Juara 1 tiba-tiba. Alhamdulillah Mbak Apa Vivit. itu? Kenapa Mbak Vivit dijelaskan? Top guest atau cover boy? Boy. Cover boy. Gue menang lawan siapa? 2007. Gue menang lawan siapa? Jonas Rivano.
Jonas. Jonas Rivanto tuh kalah sama gue di cover boy. Sumpah lo Om. Demi Allah. Lo gimana cara jalannya Om? Gini lo jalan lo. Jangan sedih. Gue naik panggung aja jatuh itu masih ada di antara tangga saya. Dia, ya Allah. Yang make upin gue sebelum naik panggung, Kevin Andrean. Kevin, iya. Wow. Oh, satu lagi yang pecah, Rangga Azov. Azov. Azov itu seangkatan sama gua. 2007. Dia orang yang tetap yang cukup istiqomah. Iya, bayangin Azov meledak di yang sama Nikita Willy itu tahun berapa? Gak tau gue. Gue lupa gue. Belasan lah. Cukup lama seingat gua. Kevin langsung dapat sinetron, Jonas langsung dapat sinetron, gua langsung dapat film. Azov memang seingat gue ya, Jope apa ya, Jope aku gue lupa. Seingat gue nggak masuk 5 besar. Dia pecah dia sama Nikita sampai sekarang stabil. Jadi nggak yang nongol terus hilang, nggak. Tapi he maintains lah pokoknya dia ya, memaintain itu. Nah, itu gue menang lawan mereka. Karena cover boy, gue kaget loh. Kenapa tiba-tiba lo mau jadi cover boy? Maksudnya kan Ya, awalnya lo orangnya pengen nurut peran. aja sebenarnya. Lo suruh gue jungkir balik, gue nurut. Tapi biasanya iseng gitu justru menang di cover boy itu. Enggak, waktu itu dikasih tahu alasannya sama Mbak Vivit. Apa? Tapi gue nggak bisa publish. Ya pokoknya itulah ya alasannya ya. Iya. Jadi dia ada titip pesan sama gue, Riton gini gitu. Ya udah, oke Mbak Vivit. Jadi Ya, oke. ada nasihat lah dari Mbak Vivit. Dikasih tahu kenapa gue bisa menang, padahal ya secara pengalaman gue nggak ada, performance gue juga nggak tahu ya, gue nggak bisa nilai diri gue pada saat itu gimana. Rambut gue lebih singa daripada sekarang. Iya. Oh. Lebih Ini mungkin ikal ya, sih. dia ikal ya. Iya, Dia lebih ke ikal ya. Gue masih Ini kuliah talang gitu, air. nggak pernah potong rambut, jadi cuma banduan dong begini saat gitu. Iya, cuma banduan. Set ya kita benar-benar. Gue kuliah. Oh berarti itu udah setelah akhirnya lo jadi si cover boy. Cover boy. Nggak lama baru bareng film. Film. Berarti apa pertama itu? tuh film. Oh Baby sama Cinta. Oh baby. Oh, yang Oh Baby ya tahu. Gue tahu. Oh Baby Stand Cinta Up-nya Laura. Indonesia. Nggak tahu tuh gue. Iya, gue tahu gue. Ada Oh, itu Baby, film ada. pertama. Film pertama. Oh Cinta Laura. Sama Cinta Laura. Iya. Oh iya tahu gue. Oh itu Cinta Trio Macan. anjir. Tapi itu apa namanya lo jadi Jadi pemeran utama. sama si Cinta itu. Sama Randy Pangalila. Bertiga. Oh, gue baru tahu tahu Wah, lagi. itu hancur lebur gue di situ. Kenapa? Iya hancur lebur. Gue pertama Kodok? gue diminta naikin berat badan. Oh iya 10 karena kilo. dulu kurus banget kan. 55 dari gue pada saat itu. 55. Gue harus nge-gym. Ya gue pemalas gimana cara gue nge-gym. Seperti itu. Terus gue coaching. Terus coaching buat acting. Terus si Mbak Casey sutradaranya itu berharap dia milih gue itu berharap gue kayak ada film dulu namanya Cruel Intention, pernah tahu lo? Nggak tahu gue. Nah, itu nggak tahu. Dari film tersebut dia melihat si pemeran utama Cruel Intention dia punya rambut mirip sama kayak rambut gua, kriwel gitu. Oke, gue pengen rambutnya dia kayak yang Cruel Intention ini, dia lebih mirip. Waktu itu ada nominasi lain tapi yang dipilih gua. Dipotong rambut gua, ikal gua hilang. Akhirnya setiap syuting gue Dikerli. dengan rambut pendek dikerli. Lo kebayang nggak? Aneh banget. Kepala gue Iya panas banget. Anjir. Jalan nggak bener. Sedangkan di situ karakter gue adalah orang yang tegas, nggak banyak basa-basi. Gue pecicilan. Iya tapi dia tuh emang petakilan. Tapi emang petakilan yang gue tau memang dia petakilan. Dia tuh kayak bola anaknya. bekel nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Oh. Itu gue di hari pertama Mbak Casey langsung teriak, kamu diganti. Itu setelah kita preparation cukup lama waktu itu syutingnya. Itu dari bulan Agustus baru mulai syuting, kok nggak salah Februari. Sampai ganti yang jadi bokap gua, yang tadi gua punya nyokap jadi nggak punya nyokap, gitu ganti cerita segala macem. Apa namanya, di hari pertama gua syuting gua dibilang gua diganti karena jalan gua nggak benar. Gua syuting pertama, lo tau Zeta nggak? Zeta Kamera. Diopi. Sekarang Diopi. Diopi. Dulu masih Askam. Oh. Desa, jadi ketika kalau gue ketemu syuting lagi sama Zeta, udah ngomong,
76 itu dialog pertama gue turun tangga. 76 itu 26 kali take kalau nggak salah. Demi apa? Cuma itu doang. Tapi kan namanya juga pengalaman pertama kan. Tapi ya iya, tapi ya biasa lah. 76. Wah, itu oke banget. Gara-gara itu gue diterakin ganti, tapi alhamdulillahnya sutradaranya masih berusaha lah. Kayak mungkin juga nggak bisa juga mengganti pemain. Tiba-tiba Ya. gitu Setelah kan. proses 4 bulan gitu kan. Ya. Akhirnya effortnya dia adalah gue diberikan coach boxing. Jadi setelah selesai kuliah, gue harus boxing nggak tuh? ke Sasana latihan boxing untuk memperbaiki postur dan pembawaan gue. Selama syuting gue nggak boleh ngobrol sama orang make up. Gue harus diem. Biar nggak pecicilan Biar ya. nggak pecicilan gitu. ya. Biar karakternya ke bawah. Jadi nggak untuk switch-nya tuh nggak. Oke. Gue pernah ngobrol kelepasan karena udah tinggal dikit lagi sini. Ketawa karena gue pakai wireless mungkin kedengeran diterakin. Ridwan, kamu sadar gak di sini kamu obat? Itu dia lapangan bola kan. Langsung. Gue langsung diem aja. Anjir. Cuman itu gue berterima kasih sama Mbak Casey pada saat itu karena ngituin gue. Akhirnya ketika gue ngeliat tayangan, gue gak kenal di siapa. Keren gitu ya. Gue gak kenal di siapa gitu. Oh gini. Akhirnya setelah itu lo langsung cinta banget sama seni peran gitu. Gue suka sama acting. Sama acting. Tapi kalau misalnya lo harus milih antara seni peran dan si cover boy itu, sukanya yang mana? Apa lo lebih suka untuk yang sekali tarik napas, gitu, kok tarik selesai, napas? gitu kan? Atau lo lebih suka? Ya, gue tegaskan pajangin sekali aja lagi dah, ya, gitu. tidak ada di dalam penawaran pertama itu saya ditawarin untuk casting dan pikiran saya seni peran. Cover boy nggak ada pikiran sama sekali untuk jadi model. Jadi waktu itu yang jadi manajer, akhirnya jadi manajer gue sekarang. Siapa? Umi Tita Bunda. Jadi dulu gue sempat keluar masuk Matanti, habis itu balik lagi ke Umi Tita ini. Gue panggil Umi. Jadi ngejelasin untuk batu loncatannya kamu harus jadi ikut pendaftaran cover boy. Dikasih contoh adalah dari mulai siapa yang senior sampai yang paling dekat gua sama gua bisa gitu. Oh gitu. Karena emang dulu kan selalu gitu juga kan, kalau sekarang banyak jadi content lah. kreator, jadi YouTuber. Iya kayak misalnya Adli dulu juga sama, terus si Indra Bekti, Ya, sebutin Ivan Gunawan semua Oh iya, semuanya rata-rata rata-rata kan. begitu ya. Semua rata-rata ngikut dari si majalah ini dulu gitu. Ya, kalau majalah Sanggar. Karena kalau misalnya udah Iya, dari bedanya di majalah, Sanggar, iya. kalau udah dari majalah kan ketahuan, oh ganteng nih orang, Iya. gitu. Atau enggak, oh cantik nih orang, Iya. gitu. Kalau kita kan, Oh koplak nih orang. kayak sedih banget gitu. Om, tapi lu pernah gak sih Om, maksudnya lu kan sekarang nih syuting-syuting kan udah banyak banget gitu kan. Tapi lu yang kayak, gue tuh sebenarnya masih pengen syuting, tapi gue tuh pengen ada satu peran yang gue yang pengen banget, tapi belum pernah lo peranin. Banyak kali ya. Karena selama ini kan kalau Karena- FTV begitu Iya, aja kalau kan. FTV gitu-gitu aja. Jujur ya, bukan sekarang gue pengen kalau ketika gue main FTV itu kadang-kadang gue sering kali melihat kan kalau jadi pemeran utama stereotip ya. Lebih karakternya seperti itu. Nggak beda jauh lah range vokalnya batasannya. Tapi ketika lo jadi supportingnya, lo Malah jadi lebih Pepo, muda. itu jadi lebih lebar. Lo mau kemanain bisa. Iya, Nah, benar. gue dulu tuh sempat berpikiran seperti itu. Gue pengen kayak Pepo, gue pengen kayak Eko. Iya benar. Enak Enak deh. banget mainnya bisa begitu. Itu kalau untuk TV lah. Gitu. Tapi kalau di luar itu, ya banyak banget kalau dibilang mau main karakter kayak gimana. Setiap gue nonton film baru, karakternya asik. Karakter itu kita create aja sih gitu. Gue nggak terbatas pengen banget kayak gimana. Ya selama itu acting dan apa namanya tantangannya ada pasti ya kita bisa nikmatin gitu. Kayak kemarin gedek banget gue dapet karakter. Aduh, kenapa harus relate banget sih? Maksudnya relate apaan nih? Gimana nih? Kenapa harus pas banget sih dari mulai permasalahan, dari struktur keluarganya, struktur waktunya. Aduh, kenapa gue curhat sama bini gue. Gini ya cara Allah ngingetin gue ya. Kenapa emang yang karakter itu bikin lo jadi Sampai sutradara bilang, lo ngomong kayak gitu doang kenapa harus nangis sih, Wan? Lo nggak tahu. Sumpah loh,
Oh gitu. Lu bisa nangis, Om. Wih, gua kan kalau di STV banyak gua nangis. Iya. Tapi kan lu nggak bisa nangis kalau di Segitu. depan kita. Nangis kalau dibayar lah. Iya. Betul. Betul banget. Sekarang kita main pernah nggak pernah, Pernah ya, Om? ya. Jadi ini lu cuma ngejawab pernah atau nggak pernah, terus habis itu lu ceritain kalau ada ceritanya. Belum Ya. pernah juga nggak apa-apa. Ya enggak lah. Belum mau gitu. Kali aja ada gitu ya. Pernah atau enggak pernah ketinggalan syuting dan bikin semua orang menunggu lama? Pernah. Nggak sampai nunggu sih alhamdulillah Iya. ya. Jadi ketinggalan syuting itu hal yang wajar, tapi udah diwanti-wanti masalah waktu itu kita penting banget Iya. karena membuat banyak orang menunggu. Kok rumus gampangnya adalah kalau kita telat itu 40 orang nungguin. Iya. Tapi waktu itu kecelakaannya adalah gue salah perhitungan, gue naik gunung. Oh, baliknya telat lu ya? Naik gunung, di atas ada accident. Ya. Ada Karena kita accident kalau naik juga. gunung kita nggak tahu di atas itu seperti apa. Accident apa? Ada salah satu yang sakit, kita nggak bisa ninggalin. Iya. Pak, naik gunung gede, itu posisi gue menghindari weekend. Tapi gue plan pendakian itu turun hari Jumat malam, hari Sabtu gue syuting. Hari Sabtu gue syuting. Ternyata ada yang sakit, mau nggak mau gue baru turun itu Sabtu subuh. Gue minta izin, maaf banget, gue bukan nggak solid nggak segala macam. Cuman tuntutannya lumayan gede nih kalau gue kena. Iya benar. Harus mengganti biaya produksi mati nggak lu? Iya. Tapi akhirnya lu turun tuh udah. Turun sampai titik gue dapat sinyal. Telat. Enggak, bukan telat, gue telepon Mbak Tanti sih. Gue telepon manajer gue. Dengan sinyal yang terputus-putus itu gue aman Cin. Udah di pending syutingnya. Jadi sampai akhirnya di pending tuh syuting. Anjir. Gue sujud syukur di situ. Ya Allah, beruntung banget sih itu. Beruntung Jadi, ya yang jadi alhamdulillah ya. dari malamnya tuh Mbak Tanti udah koordinasi sama Om Monde untuk Monde kan gimana nggak ada kabar. Gue mau ngabarin di atas juga nggak Gak bisa Iya, kan nggak nggak ada bisa, sinyal nggak kan sinyal, susah Cong. dong. Orang dikirim buat naik bolak-balik nyariin gue nggak ketemu karena memang rencana pendakian gue berubah. Gitu sih yang paling parah. Itu kan bahaya juga ya, Cong. Kan gunung gede ya. Itu kan bahaya juga kan. Bahaya kan itu. Bukannya itu harus Itu pendakian menjadi pertama tren. saya, mohon maaf saya nggak tahu bahaya itu gimana. Oh. Saya cuma mau meneruskan legasi papa mertua. Oh, emang pengen juga kan, pengen. Legacy, lebih kayak ke arah nerusin bokap mertua gua pendaki. Doyan gitu ya. Pendaki, bukan cuma doyan. bokap gua tuh Memang dahsyat pendaki. terus. dia YP1 tuh ibarat kata lu tahu pernah yang gede Wan Adri deh. Dia Wan Adri 1 dia foundernya. Tapi YP itu di Malang. Oh. Odil lu tahu dah gitu. Iya. Oh berarti emang lu pengen biar gue kayak bapak mertua gue nih. Lebih kayak kalau ada kebaikan dari sini, bokap mertua gue dapet pahala. Amin. Amin, ya Allah. amin. Karena dia emang orang hebat gitu, banyak banget. Apa namanya? Panjat tebing. Ya, tapi Panjat tebing. Ini mohon maaf ya kalau ada gue salah dikoreksi. Cuman ini cerita dari bini gue juga. Kamu perlu bangga lo punya papa itu perjuangannya untuk panjat tebing gimana? Kalau nggak ketua kayak koninya panjat tebing gitu, bahasa panjat tebing itu apa? Itu saksi nikah gue. Oh gitu. Saksi nikah gue, Om Hari. Panjat tebing itu diakui sebagai olahraga, itu salah satu perjuangannya papa. Memang sekeren itu bokap mertua gue gitu. Iya. Wow. Dan tapi lu juga kayak tipenya tuh kayak Gua pengen ngikutin memang pengen mencoba hal baru juga kan? Ya. Karena itu jadi hal baru dong. Karena sebelumnya nggak Daki pernah kan ya? ini belum pernah sama sekali kan? Oke, next ya. Pernah atau nggak pernah pakai pakaian yang kelihatan sangat aneh atau nyeleneh? Tidak syuting ya. Gimana? Pakai pakaian yang aneh. Gini, aneh menurut siapa? Menurut Orang normal. orang pada umumnya. Gue nggak tahu ya. Gini, pada dasarnya adalah menurut gue normal, menurut orang lain sering sekali dianggap tidak normal. Contoh, gue pakai celana batik yang menurut gue, bini gue itu celana tidur sayang. Kenapa kamu pakai buat ke mall? Itu kan yang biasa lu suka pakai. Iya kan? Iya.
Itu gue pakai buat ngadep mertua gue pertama kali, gitu. Lu sakit jiwa sih kalau itu. Ya, kalau menurut gue itu nutup aurat dan gue nyaman. Menurut gue kenyamanan itu nomor 1. Iya, tapi gak celana batik yang buat tidur juga lo pakai buat ketemu mertua, giling. Menurut gue sopan-sopan aja. Kan gue gak tahu. Ya, menurut orang-orang itu aneh. Terus apa lagi ya? Ya itu doang sih paling. Karena menurut gue tuh orang yang mengedepankan kenyamanan. Iya. Di mana ada kenyamanan di situ Ada Ridwan Ghani. Thank you untuk pernah nggak pernahnya. Nah ini yang terakhir sebelum kita kasih hadiah buat lo. Nah ini adalah 7 Deadly Sins. Nah, Apa? 7 Deadly Sins, 7 dosa mematikan. Iya. Jadi lo tinggal ngambil satu kartu Om. Setelah itu lo harus sebutkan dosa apa yang pernah engkau lakukan berkaitan dengan kata yang kok melotot? Dengan kata apa? Ini kata yang berkaitan di sini. Siap Om? Enggak. Ready ya Om? Sok. 1, 2, 3. Karena 3 bersaudara. Enggak Iya. juga sih. Soal kemalasannya gue banget kok. Iya tuh kan. Pas ya. Pas. Kok pas Om? Nggak, udah plus kan? Nah, tapi emang lo masih Coba. emang Coba. lo masih males Om? Pas gak? Masih Om. kata dia. Serius lo Om? Enggan bekerja, belajar, senang menganggur. Oh nggak senang nganggur. Siapa sih yang senang nganggur gue tanya? Nganggur itu bukan pilihan, takdir. Anjir. Sering lalai dalam melakukan tugas sembrono, ya Sembrono. Oh, itu iya, itu it's your sembrono. life gitu. Terus gue harus ngaku dosa apa? Lu tahu kan? Ya kan gua tahu, yang lain kan nggak tahu Om. Tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ya udahlah, intinya kemalasan. Intinya kemalasan. Kemalasan itu hal yang buruk yang pemirsa. Saya harus ngakunya gimana, dalam bentuk ceramah atau Janganlah, ngapain lu giling? kasus gini lah. Pada dasarnya ya lu tahu gue orang males. Dulu gue berkeyakin, baru gue ngomongin kenapa sih semuanya baru-baru ini. Tadi gue ngomongin sama bini gue punya keyakinan orang malas itu adalah orang yang tercerdik. Karena pasti akan ngakalin gimana caranya gue mencapai tujuan tanpa gue harus rajin-rajin. Padahal nggak gitu. Itu dari sudut pandang Itu yang dari berbeda sudut- ya. sudut pandang yang berbeda ya, iya. Lu pernah dengar istilah gitu, orang malas itu orang yang cerdas sebenarnya. Iya. Pernah kan? Pernah. Salah itu. Nggak ada orang harus rajin. Allah udah ciptain lu harus rajin. Nggak ada orang malas tuh sukses nggak. Iya, kalau ibarat kata gue selama ini dikasih rezeki sama Allah dengan bermalas-malasan, gue dikasih banyak banget nikmat. Kerjaan nggak ngapa-ngapain gue dateng, gue nggak perlu bentuk badannya gimana, gue nggak perlu ngerawat muka gimana. Iya. Jadi sebagai pemain harus ngerawat muka, bentuk Bener, badan, bener. potong rambut aja kagak, beli baju kagak pernah. Shaving kalau ingat. Iya. Iya lagi dia langsung gitu. Kayak gitu. Akhirnya diingetin sama Allah. Ya itu dosa gue malas zaman dulu. Menunda pekerjaan, tapi sebisa mungkin gue bukan menunda pekerjaan yang merugikan orangnya. Iya. Iya. Benar. Gue tidak, kalau itu ya telat. Gue orang yang bukan orang yang on time, tapi telat gue punya batas maksimal. Gitu, karena gue didikte sama siapa waktu itu. Perempuan itu pasti ada make up-nya dulu, jadi lo kalau on time banget juga lo akan sakit hati. Iya, nungguinnya agak lama. Iya, agak lama, iya. Paling maksimal banget telat gue 2 jam, tapi sejam. Gue pernah telat lebih parah dari itu, tapi Ada alasannya. Ada alasannya, force iya. majeure-nya. Jadi cuma itu aja Om. Yang lain nggak mau dibuka Om. Kemalasannya yang lain maksudnya ya. Dia langsung bingung. Hah? Bukan ada hubungan sama kotak itu kan? Nggak ada. Ini tuh Nggak hadiah ada. buat elu Om. Iya. Jadi Om mau pakai lagi kacamatanya. Pakai aja. Pakai aja dulu, jangan lu balikin dulu. Tapi cocok banget ya pakai Coba kacamata lihat, gua Om. dah. Duh, ya. Oh iya. Cocok banget dia ya. Bapak-bapak tau Om. Enggak, gue nggak bisa ngeliat gini. Iyalah, kalau soal itu kan buat plus. Plus itu. Nunda kerjaan terus sampai kena tegur alasan. Ya setidaknya sih alhamdulillah gue dapet atasan yang baik-baik dulu ya. Contoh kalau gue dapet endorsean, contoh paling simpel gitu, gue tunda-tunda untuk kerjaannya karena gue pengennya perfect tapi nggak pernah gue kerjain perfectnya itu. Tidur seharian dan abai terhadap kewajiban, ini gue lebih Pelor. caveman. Bukan ya. Caveman. Jadi sindromnya orang dewasa lah. Iya, nggak Gue mau baru ketemu gitu tahu ya. ada namanya PTSD. Bahasa PTSD. Inggris. PTSD. Gue Ya. lagi sih. Ngobrol sama bini gue disuruh ngobrol sama Indah Sundari. Biar apa gitu? Biar apa gitu? Iya gue self diagnose aja gitu, lagi nonton Good Doctor terus
ini coba oke nih, karena gue kemarin sempat ke psikolog juga dan ke reveal ada namanya hutang pengasuhan. Gue harus berdamai hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan. Iya. Apa tuh? Ya, gue nggak ngerti juga tapi Kan lu di situ, Om. Masa lu kagak ngerti, Om? Ini orang bener-bener dah. lu harusnya di bini gue sih di sini. Gue tuh bukan orang yang pintar mengungkapkan apa yang gue pikirin sama untuk gue rasain. ngejelasinnya. buat Gua ngejelasinnya untuk nggak bisa melakukan ya. itu gue masih sampai dengan detik ini gue belajar. Kayak gue tadi mau kesini gue belajar ngomong, Bu, aku nggak suka kamu ngomong kayak gini. Itu kayak anak kecil gue ngomongnya gue akuin, tapi ya itu yang gue rasain, gue ngomong gue yang gue rasain. Jadi kadang si Putri juga suka bilang, Mbak, lu kayaknya agak begini deh, gitu. Atau kayak gitu-gitu. Kamu tuh kenapa sih? Kok ada masalah ngomong? Kok nggak suka ngomong? Karena gue terbiasa hidup besar di keluarga gue tuh ada masalah dimaafin, abis itu udah nggak dibahas. Mau sebesar apapun itu masalahnya. Enak ya berarti di keluarga lu itu ya. Jadi nggak dibahas ya semua Karena masalah-masalah masalah itu bisa berulang. Iya. Nggak bagus juga ya. Harusnya Jadi dibahas. harus ada pelajaran dari kesalahan itu. Iya. Nggak tahu ya, mungkin itu yang terbaik untuk gue hari ini dapat gue sekarang. Cuman gue belajar, oh ya itu nggak oke juga buat gue. Apalagi gue sekarang gue punya anak, gue punya bini. Ya itulah gue kenapa akhirnya oke gue mau ke psikolog. Jadi mau psikolog ya lu belajar lah ngomong, lu nggak usah tahan-tahan. Kalau lu bingung ngomong, ya lu kasih tahu aja. Lu minimal lu kasih tahu lu nggak baik-baik aja. Laki-laki itu kadang-kadang tiba-tiba ngeliat langit kok kata Ustadz gitu. Ngeliat langit. Ngeliat langit, bengong, tiba-tiba kesurupan. Intinya malas, iya saya pemalas, cuman malas itu kebiasaan yang buruk ya. Iya, jangan ditiru. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pengen leleh gitu juga nggak apa-apa kan. Take your time, tapi kasih limit. Iya. Itu yang suka kayak gue ke anak gue, oke lu boleh kayak begini, tapi ada timernya. Iya, Iya, jangan betul. kelamaan. Jangan Ada timer kan, Iya. ada alarm tidur. Tapi kalau misalnya yang ini jangan Oh, Masya dilimitin, Allah. Om. Karena Ya, makasih banyak. Seiring Indonesia, Seiring Indonesia. ini gift-nya semuanya bagus-bagus banget, Om. Jadi kagak usah dilimitin kalau mau jajan di situ, Om. Iya. Aduh. Spiring Indonesia. Terus kita ada Itu ada ini nama lu, Om. Iya, tadi udah ngeliat pakai gue. Iya. dari Gemes kan? sepupu store juga. Ini dari sepupu Dari store. sepupu store. Alhamdulillah. Silakan Tapi kita nggak tahu ya dalamnya apa Iya. sih. Apa ya kira-kira ya? Gue penasaran deh. Boleh buka? Boleh dong. Apa sih, Om? Apa sih, Om? Thank you. Sepupu. Ini tuh punya sahabat gua, Om. Dani Kurniawan, ada teman gua. Ada. Kira ini Harta Karun. Enggak. Bukan beda. Itu anak art dong. Ada anak art. Anak art gue di Ikatan Cinta. Anaknya Cepi dulu Iya. terus melancong ke PHC. Oh, warnanya cakep ya. Warnanya Oh, cakep. Warna lu nih, terima Om. kasih. Ya, Warnanya cakep ini yang ya. senang sekali istri saya. Ya, kembali lagi ya, saya tidak. Kalau saya berpakaian bener sampai sekarang tidak aneh, itu thanks to my wife. Kalau enggak, gua tadi di sini gua pakai gamis. Itu dia emang seenak jidatnya aja lah kalau pakai baju. Next ini ada Totally Totally Sweet Sweet Fit. Fit. Ini kaos, Om. buat olahraga? Suka. Lu lihat kan? Makanya kemarin lu ditanyain kan tinggi lu berapa, berat badan lu berapa, kayak gitu loh. Iya, Karena Om. sesuai dengan fitnya. Ada kaos-kaos gitu, Om. Ambilin nih satunya. Oh, satunya lagi. Seru Bisa banget. nggak lo taruh Oke, dulu barangnya di iya, makannya, makanya. Om? Iya, Coba karena lu saya taruh udah dulu. bukan jadi orang yang malas. Iya. Iya benar. Saya berusaha untuk rapi. Kalau enggak itu ada istri saya diomelin, kamu kenapa gak pernah kepok? Jadi itu ada kaos, dia oversize tapi jadinya jatuh di badan tuh pas. Makanya jadinya Fit tapi oversize. Fit tapi oversize. Untuk umur-umuran gue memang penting itu oversize. Ini oversize. karena Oval Itu dulu. Oval pack. Iya. Om, thank you so much ya, Om. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak ya udah bantuin Terima kita. kasih banget. Lu Iya. sehat-sehat, Ya. Putri juga sehat-sehat, anak-anak juga Amin, sehat. amin, Amin. Rezekinya makin lancar. Amin. Dan Mohon maaf, kacamata plus saya boleh. Nanti sih nggak bisa baca. makasih juga ya buat Aryan Sweet Hotel Kemang. Thank you buat Sepiring Indonesia. Thank you so much. Thank you juga untuk Sepupu Store dan thank you buat Totally Sweet Fit. Dan Yeay. kalian kalau jangan lupa untuk nonton terus Wadah Sisters setiap hari Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan bunyi loncengnya.
Kenapa lu Mbak begitu sih tuh? Tentang bayaran. Oh iya, udah bayaran Bos. Iya. Jangan Daripada lupa nggak ya, dibayar, jangan lupa ya kan? follow kita ya di @wawde_sister ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya guys. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.